Selamat siang Bapak Ibu dosen, saya YSGL Chandra dan teman saya Muhammad Nur Ali Akbar akan mempresentasikan mengenai tugas statistik kami. Untuk agenda kami yaitu untuk nomor 1 dan 2 itu mengenai one sample test of hypothesis, dan yang nomor 3 sampai ke 4 kelima adalah two sample test of hypothesis. Untuk selanjutnya adalah kenapa sih kok testing hipotesis ini penting untuk bisnis. Nah, yang pertama itu tentu saja untuk membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan fakta. Nah, yang kedua itu untuk memitigasi resiko atau mengurangi resiko-resiko yang ada. Dan yang ketiga adalah untuk membuat perencanaan yang strategis. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah untuk mengukur perbedaan sebelum atau sesudah atau mengukur perbedaan antar metode. Oke, untuk studi kasus yang pertama itu sebuah pabrik itu memproduksi 500 unit barang elektronik setiap harinya dengan standar deviasi sebanyak 50. Dan setelah ditetapkan metode baru, manajer itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari metode lama dan metode baru. Nah, setelah didapatkan datanya, dalam menggunakan metode baru ini setiap harinya itu memproduksi 520 unit per harinya, dan data itu didapatkan selama 36 hari. Nah, tes ini digunakan dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Oke, kita langsung saja memulai penyelesaiannya, yaitu yang pertama itu kita menentukan hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah metode awal dengan metode baru itu sama saja atau tidak memiliki perbedaan. Sementara hipotesis alternatif, yaitu metode baru dan metode awal itu memiliki perbedaan. Oke. Untuk step yang kedua yaitu menentukan nilai signifikasi. Nilai signifikasi yang sudah didapat dari soal yaitu 0,05 atau 5%. Dan step yang ketiga itu memilih uji tesnya, yaitu dimana kita akan menggunakan t-test karena standar deviasi sudah diketahui. Nah, untuk step 4-nya itu kita akan mencari critical value-nya. Nah, critical value ini dapat dari mana? Yaitu standar deviasi dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena kita memakai two-tail. Jadi, dibagi 2. Nah, langsung saja kita hitung, yaitu 0,5 dikurangi 0,025, dimana itu akan mendapat nilai 0,475. Dan jika kita mencari di tabel nilai 0,475 itu adalah 1,96. Jadinya berlaku juga di sisi sebaliknya, yaitu jadinya nilai kritikal yang kita dapat adalah minus 1,96 dan 1,96. Nah, langsung saja ke step 5 yaitu perhitungannya. Setelah dimasukkan rumus dan setelah dihitung, kita itu menemukan nilainya itu 2,4, yang berarti itu terletak di sebelah kanannya situ kan ya. Nah, dengan nilai itu kita itu juga mencari nilainya itu di Python, dan ternyata sama, di Python juga mendapatkan 2,4. Nah, setelah ditemukan nilainya itu kita akan kita mencapai kesimpulan, di mana pada kesimpulannya ada perbedaan dari metode awal dan metode terbaru, di mana memang metode terbaru itu memang memproduksi lebih banyak daripada metode awal. Nah, dengan ini manajer itu bisa memakai metode yang baru, karena metode yang baru ini sudah terhitung dan terbukti memang lebih cepat. Oke, studi kasus yang kedua. Sebuah penelitian itu dilakukan untuk menghitung jumlah waktu rata-rata mahasiswa belajar dalam 1 minggu. Nah, dari 15 sampel yang didapatkan, rata-rata mahasiswa itu setiap minggunya belajar selama 20 jam. Dengan standar deviasi sebanyak 5 jam. Nah, tugas kita di sini adalah menguji apakah waktu belajar rata-rata dalam seminggu itu berbeda dari 18 jam dengan tingkat signifikasi yaitu 0,5 atau 5%. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya, di mana yang pertama itu kita pasti harus menemukan hipotesis pertamanya dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis yang pertama yaitu waktu belajar mahasiswa itu sama saja 18 jam, atau hipotesis alternatifnya waktu mahasiswa belajar itu tidak sama dengan 18 jam.
Nah, setelah kita memberikan hipotesis, kita akan mencari tingkat signifikasinya, yaitu 0,05 atau 5% yang tadi sudah ada di soal. Dan yang selanjutnya adalah step yang ketiga, kita menggunakan rumus apa ini, si-tes atau t-tes. Nah, kita akan menggunakan t-tes dikarenakan standar deviasinya tidak diketahui. Nah, untuk step keempat, kita akan mencari value-value kritikalnya, yaitu kita akan mencari, cara mencarinya itu dengan 15, itu adalah sampelnya tadi 15 orang dikurangi 1, jadinya 14. Lalu kita masukkan nilai signifikasinya. Nah, dari sana kita akan memasukkannya ke dalam tabel. Dan di tabel itu didapatkan nilai 2,145. Dan selanjutnya, step 5 kita akan menghitung, dan setelah dihitung, kita menemukan nilainya 1,55. Dan juga pitonnya juga sama, kita juga temukan 1,55. Nah, karena hasilnya terdapat di dalam grafik, itu mengartikan kita memberi kesimpulan kalau emang waktu belajar mahasiswa itu sama aja 18 jam per minggu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu adalah untuk nomor 2. Nah, selanjutnya, studi kasus yang ketiga, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetes apakah mesin yang baru mereka beli itu lebih cepat daripada mesin mereka yang lama. Nah, dengan menghitung itu mereka mencari sampel, yaitu mesin A itu 50 unit, di mana rata-rata produksinya itu 45 menit dengan standar deviasinya 5 menit. Sementara mesin B itu didapat sampelnya itu 45 unit dengan rata-rata produksi 43 menit dan dengan standar deviasinya itu 4 menit. Nah, company ini itu ingin mencari apakah mesin B itu lebih cepat daripada mesin A dengan tingkat signifikasi 0,05. Oke, ini adalah untuk penyelesaian studi kasus yang ketiga. Itu kita mulai dari step pertama lihat dahulu, yaitu menyatakan hipotesis. Hipotesis pertamanya itu mesin B itu tidak lebih cepat daripada mesin A. Sementara hipotesis alternatifnya itu mesin B itu jauh lebih cepat daripada mesin A. Nah, kita akan mencari tingkat signifikasinya yaitu 0,05 atau 5%, seperti yang tadi dikatakan di soal. Dan kita akan selanjutnya adalah mencari uji statistiknya, itu menggunakan t-tes atau si-tes. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan si-tes dikarenakan standar deviasinya sudah diketahui. Dan juga kita pada soal ini menggunakan one tail karena yang ditanyakan itu bukan lagi sama dengan, tapi lebih cepat atau lebih lambat. Nah, langsung saja ke step yang keempat, yaitu untuk mencari decision rule atau mencari tingkat critical value-nya. Nah, caranya itu 0,05, itu 0,05 dikurang 0,5 karena itu nilai signifikasinya, yang dimana nanti kita dapatkan pada tabel, yaitu nilainya 1,645. Oke. Langsung saja ke step 5, di mana step 5 ini kita akan melakukan perhitungan. Nah, setelah perhitungan kita masukkan dan kita hitung, kita mendapatkan nilainya itu 2,16. Begitu juga sama dengan yang di Python, sama-sama 2,16. Nah, dengan ini kita mencapai kesimpulan kalau memang mesin B itu lebih cepat daripada mesin A. Tetapi memang lebih perlu banyak data lagi untuk sebagai hasil yang lebih akurat dan benar. Tapi untuk sementara ini memang mesin B itu lebih akurat dan perusahaan bisa memperbanyak mesin B daripada mesin A untuk sekarang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Itu soalnya sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh dua kelompok mahasiswa dalam belajar untuk ujian. Kelompok pertama terdiri dari 10 mahasiswa yang menggunakan metode belajar A. Dan kelompok kedua terdiri dari 12 mahasiswa yang menggunakan metode belajar B. Hasil waktu belajar dalam jam untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Uji hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu belajar kedua kelompok. Yang pertama, langkah-langkahnya itu nyatakan hipotesis. H0-nya itu mean 1 sama dengan mean 2.
tidak ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode. H1, hipotesis alternatifnya MEAN 1 tidak sama dengan MEAN 2 karena di pertanyaannya tadi, apakah ada perbedaan rata-rata waktu belajar secara signifikan antara kedua metode. Yang step 2, kita cari yang namanya tingkat signifikansi yang ada tadi di soal, yaitu 0,05. Step ketiga, kita pilih statistik uji, yaitu kita pilih full t-test karena standar deviation-nya tidak diketahui dan variasinya belum diketahui juga. Terus kita lanjut ke step 4, yaitu kita cari nilai critical value-nya. Yang pertama itu kita cari apakah dia one tail atau two tail. Kita carinya tuh lewat H1-nya. Nah, karena di sini H1-nya tidak sama dengan, kita pakai two tail. Terus kita cari DF dan tingkat signifikansi. DF-nya itu dengan cara N1 plus N2 kurangi 2. Yang mana hasilnya 20 dan A-nya 0,05. Terus kita cari nilai critical value dari A dan DF melalui tabel dan dipertemukan yang hasilnya nanti 2,08 dam. Karena two tail kita ada dua hasil, yaitu min 2,08 atau 2,08 seperti gambar ini. Lanjut ke step 5, kita menghitung statistik ujinya, t-score-nya atau t akhirnya itu nanti berapa. Ya, caranya seperti ini, kita cari MEAN masing-masingnya. MEAN 1-nya itu 6,7, MEAN 2-nya 9,1667. Yang selanjutnya kita cari dengan pakai rumus ini, yang mana nanti hasilnya masing-masing 1,7889, yang satunya juga 1,9636, yang mana nanti full standard deviation-nya hasilnya 1,372, dan di hasil akhir dengan rumus tersebut kita mendapatkan t-score-nya yaitu min 4,20. Nah, step 6 kita membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Karena nilai T yang dihitung tadi itu min 4,20 yang mana termasuk dalam arisan lebih kecil dari nilai kritis min 2,08, kita menolak hipotesis 0 yang mana tadi H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode, yang berarti kita pakai H1. Itu ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode. Ini untuk hasil dari Python-nya, t-score-nya min 4,192281. Kita lanjut nomor 5. Soalnya sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program diet baru pada sekelompok individu. Sebelum mengikuti program diet, 8 individu diukur berat badannya dalam kilogram. Setelah mengikuti program diet selama 6 minggu, berat badan mereka diukur kembali. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Uji hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menentukan apakah ada penurunan yang signifikan dalam berat badan setelah mengikuti program diet. Ya, step pertama kita nyatakan hipotesis. H0-nya sama dengan 0, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet. H1-nya, hipotesis alternatifnya itu kurang dari 0 atau ada penurunan rata-rata berat badan setelah diet. Terus step kedua kita cari tingkat signifikansi yang ada di soal tadi 0,05. Yang step ketiga kita pilih statistik ujinya. Kita menggunakan full t-test karena standar deviation-nya tidak diketahui. Terus step 4 kita mencari ini one tail atau two tail. Menurut H1 itu kan kurang dari, nah itu artinya one tail. Nah, kita cari DF-nya itu dengan cara N kurangi 1 sama dengan 7 dan A-nya sama dengan 0,05. Kita cari
nilai critical value-nya menggunakan tabel yang tersedia itu dipertemukan hasilnya 1,895. Karena H1-nya kurang dari nilai critical value-nya, yaitu kurang dari min 1,895 seperti di gambar ini. Terus kita menghitung t-score-nya berapa, t akhirnya berapa dengan menggunakan rumus seperti berikut, yang mana nanti di akhir nilai t-nya sama dengan min 17,3. Nah, karena nilai t yang dihitung itu min 17,3, yang mana itu lebih kecil dari nilai kritis, yang mana hasilnya nilai critical value-nya tadi min 1,895, maka kita menolak hipotesis 0. Itu kita pakai H1-nya, yaitu ada penurunan rata-rata berat badan setelah diet. Dan ini untuk code-nya, untuk code Python-nya. Sekian, terima kasih Bapak udah mendengarkan. Sekian dari kelompok kami.